shalla subuh, barang siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama qama al-laila kullu, seakan-akan dia beribadah di satu malam semalam penuh. Itu dicatat di sisi Allah pahala dia seakan-akan dia beribadah semalam penuh. Ini merupakan sebuah fadilah yang tidak bisa kita dapatkan, yang tidak bisa kita tukar dengan apapun. Hal ini hanyalah cinta Allah kepada hamba, yang mana hamba-hamba mana saja yang mana kita bisa duduk di rumah Allah yang mulia ini, berarti kita sudah ditakdirkan oleh Allah, kita sudah dicatat oleh Allah untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan sangat-sangat dekat insya-Allah ta'ala. Nah, ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran, wa asbagha 'alaikum ni'matan zahiran wa batinan, dan Allah yang telah melimpahkan rahmat, kata Allah, kepada kalian nikmat zahir, nikmat batin. Yang nampak alhamdulillah kita sehat walafiat, semuanya ada, semuanya cukup, ibadahnya enak, tenang, tak ada ini, tak ada itu. Batin kita, hati kita alhamdulillah enak ya hati itu. Kau sudah dekat sama Allah tu tenang aja bawaannya, tak ada ini, tak ada gelisah. Karena apa? Kita harus tahu sesuatu hal kalau pengen tenang itu segala sesuatu yang bersifat ketenangan, enak, ya kan, damai, tidak ada dan lain tak bukan, sesuatu tersebut pasti ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen tenang, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen enak hidupnya, itu sudah pasti. Tidak ada seseorang yang jauh dari Allah yang hidupnya enak, tenang, tidak ada. Bisa dikatakan mustahil. Karena apa? Kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang begitu besar, niscaya kalian tidak bakal bisa untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Bahkan pernah diceritakan bahwasanya Nabi Daud alaihissalam, beliau pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Daud alaihissalam, ya Rabb, wahai Tuhanku, kata Nabi Daud, nikmat apa sih yang terkecil yang kau ciptakan di muka bumi ini? Lalu jawab Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Daud, adapun nikmat terkecil, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang aku ciptakan, yang aku berikan, berikan untuk manusia adalah nafas yang dia hirup sehari-hari. Kita bayangkan Pak Bu, ini nafas gratis daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oksigen yang kita hidup, oksigen yang kita hirup ini, itu gratis daripada Allah. Dan itu kata Allah adalah nikmat yang terkecil daripada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Daud tercengang mendengar itu. Lalu kata Nabi Daud alaihissalam, ya Rabb, wahai Tuhanku, fama ni'matan kabiratan indak. Terus nikmat apa yang terbesar ya Allah yang engkau ciptakan, yang engkau berikan kepada kami ya Allah? Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Daud, adapun nikmat terbesar yang aku berikan terhadapmu, yang aku berikan terhadap seluruh manusia adalah apa? Khalaqtu Muhammad, aku ciptakan yang namanya kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat Nabi Muhammad kita bisa berkumpul di sebaik-baik tempat. Berkat Nabi Muhammad bisa dibangun yang namanya Masjid Rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat Nabi Muhammad kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sedikit, tapi di sisi Allah sangat besar sekali amal tersebut, ya kan? Bahkan kita sholat subuh berjamaah saja itu seakan-akan dihitung sebagaimana kita beribadah semalam penuh. Ini merupakan fadilah yang luar biasa. Oleh karenanya ayyuhal hadirin wal hadirat, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar yang Allah ciptakan kepada kita adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad di sini kita bisa berkumpul, yang mana kata para ulama, ya kan, inna lillahi jannatan fil ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai surga di muka bumi ini, ya. Idza dakhala al-'abdu taba 'aishu. Kalau seandainya hamba tersebut, seseorang hamba masuk ke dalam surga Allah
yang mana surga tersebut memang Allah ciptakan di muka bumi ini, pasti hamba tersebut baik kehidupannya. Kalau itu hamba masuk ke dalam surga yang Allah ciptakan ke muka bumi ini, pasti enak hidupnya dia, pasti nikmat, pasti lembut hati dia, ya kan? Pasti urusannya mudah, dosa dia diampunkan, semuanya enak. Kata para ulama, tempat tersebut adalah majalisul dzikir wa majalisul ilm, majlis dzikir dan majlis ilmu. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Kita duduk di sini saja, ya kan? Keluar dari rumah Allah yang mulia ini, dosa kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mana kalau kita mau tahu Pak Bu, ya kan? Kesusahan seseorang hamba, ya, kesumpakan dia, apapun yang dia alami daripada hal-hal yang tidak mengenakkan hidupnya dia itu sebenarnya pada hakikatnya kata para ulama itu disebabkan oleh dosa-dosanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu yang membuat kita sumpah. Dosa itu yang selalu ada saja membuat kita itu datangnya masalah, datangnya cobaan, datang berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu misalkan seseorang la ilaha illallah, yang namanya manusia kan pasti berbuat dosa. Yang namanya seseorang hamba itu pasti berbuat dosa. Tapi ingat, ya, kata Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa, kata Nabi Muhammad. Akan tetapi kata Rasulullah, wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik hamba yang jatuh ke dalam sebuah kesalahan, sebaik-baik hamba yang mana ketika dia jatuh ke dalam sebuah kemaksiatan, at-tawwabun, mereka yang langsung cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hamba-hamba yang sudah pasti dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya di dunia ini, ya kan, pasti semua orang merasakan yang namanya kesusahan. Tidak ada di muka bumi ini orang yang hidupnya enak terus, tidak ada. Itu mustahil saya katakan. Bahkan ketika kita belajar itu, pernah ditanya oleh Abu Said Ahmad Maliki, kata beliau, tolong, kata beliau, carikan aku, kata beliau, orang yang paling nikmat hidupnya di muka bumi ini. Carikan anak, kata beliau, orang yang tidak pernah mengalami kesusahan sedikit pun, kata beliau. Kita bingung kan mau jawab apa. Kata beliau, tidak usah bingung, kata beliau, memang tidak ada, kata beliau. Jawabannya tidak ada orang yang tidak pernah merasakan susah hidup tidak enak di muka bumi ini. Lalu beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya ada orang yang pantas mendapatkan sebuah kenikmatan yang mana nikmat tersebut dia tidak pernah susah di dalam hidupnya, dia merasa enak ya terus, dari bangun tidur sampai tidur lagi hidupnya nikmat terus, tidak pernah merasakan susah, tidak pernah merasakan yang namanya menghadapi masalah, enak terus. Kata beliau, kalau seandainya ada orang yang pantas, hamba yang pantas, maka niscaya pasti yang Allah berikan pertama kali kehidupannya nikmat tersebut adalah kekasih kita Sayyidina Muhammad SAW. Buktinya apa? Kata Nabi Muhammad, asyaddul bala al-anbiya, paling kuatnya bala, paling kuatnya cobaan, paling kuatnya musibah itu siapa? Para anbiya, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Thummal ulama, kemudian para ulama, kata Nabi Muhammad. Thummal amthal fal amthal, kemudian barulah orang-orang yang datang setelah Nabi Muhammad, setelah para ulama. Kita ini Pak Bu, yang ringan cobaannya, ya kan, yang tidak ada apa-apa cobaannya. Ya, yang namanya hidup ini pasti seseorang itu merasakan yang namanya tidak enak. Subhanallah, ada sebuah syair Arab yang mana di situ ada 8 hal, ya kan? Thamaniyatun tajri 'ala nasi kullihim. Ada 8 hal yang mana 8 hal ini pasti melewati setiap hamba Allah. Wala budda lil insani an yalqa thamaniyah, dan harus wajib hukumnya setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti bakal menemui 8 hal ini. Apa itu? Sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatin. Sururun ada senang, wa huznun ada sedih, wa ijtima'un ada perkumpulan seperti ini, ya kan?
wa furqah. Nanti setelah perkumpulan pasti juga ada perpisahan, ya kan? Sururun wa husnun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun. Ada mudah, ya kan? Ada sulit, ada juga mudah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan jauh-jauh, kita lihat aja. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Akan tetapi ingat janji Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan ayat ini, beliau langsung teriak ngomong kepada para sahabat, absyiru, berikan kabar gembira, kata Nabi Muhammad, walan yaghliba usrun bi yusrain. Tidak bakal bisa mengalahkan satu kesusahan dengan dua kemudahan yang telah Allah janjikan. Artinya apa? Kalau kita menghadapi sebuah problem masalah, Allah bakal siapkan dua jalan kemudahan untuk kita, dan itu merupakan janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus janjinya Allah itu untuk siapa sebenarnya? Kata para ulama, sebenarnya kehidupan yang nikmat, kehidupan yang istimewa itu memang Allah tetapkan, Allah hanya berikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, ya kan? Dan mungkin Allah memberikan kenikmatan, memang betul semua nikmat Allah berikan semua, baik yang kafir maupun yang muslim, pasti Allah berikan semua. Tapi nikmat yang sesungguhnya, ya kan, kenikmatan yang hakiki berupa ketenangan hati, kedamaian hati, rezeki yang halal, rezeki yang cukup, bahkan lebih insya-Allah, itu hanya Allah khususkan kepada mereka-mereka orang-orang mukmin. Kita lihat kan berita-berita sekarang ini, banyak orang yang galau, banyak orang yang bunuh diri, waliyadzubillah. Ada orang tua yang tiba-tiba meninggalkan anak dia, macam-macam hal yang kita lihat. Itu semuanya, ya kan, didasari karena apa? Kurangnya ilmu Nabi Muhammad SAW, kurangnya duduk di majlis ta'lim, kurangnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janjinya Allah, ya kan, yang sering kita dengar dalam sebuah Al-Qur'an, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang selalu dekat sama Allah terus, ya kan, yang selalu betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Janjinya Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan, barang siapa yang berbuat saleh, kata Allah, min dzakarin, baik itu dari laki-laki, au untha, ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janjinya Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti, kata Allah, kami, kata Allah, yang bakal memberikan dia kehidupan thayyibah, hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah, yang baik. Kata para ulama tafsir, kehidupan yang baik itu bagaimana sih? Ada mengatakan bahwasanya al-hayatu thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mengatakan al-hayatu thayyibah, kehidupan yang baik tersebut adalah ar-rizqul halal, rezeki yang halal yang Allah berikan. Dan yang terakhir, subhanallah, kata para ulama tafsir, adapun rezeki yang hayatu thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah al-qanaah, merasa cukup, merasa tenang, merasa apa yang Allah berikan itu dia selalu bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Ketenangan. Yang namanya al-qanaah, rasa cukup, itu merupakan pada hakikatnya rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat di luar sana, banyak orang-orang yang tidak merasa cukup, kurang saja terus. Ada saja dapat rezeki tiba-tiba cepat habis, ya kan? Dapat duit tiba-tiba habis, ya Allah, kemana nih duit rasanya? Seakan tidak ada keberkahan di dalam rezeki tadi. Nah, tapi bagi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan dia rasa cukup, keberkahan di dalam hati dia, dan Allah cukupkan dalam rezeki halalnya dia. Itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ayyuhal hadirun hadirat, pesan terakhir saya, ya kan, ada 3 hal yang perlu kita siapkan yang untuk kita ini hidup di muka bumi ini. Yang pertama adalah kita harus selalu, ya kan, meningkatkan kualitas amal kita, sedikit tapi terus menerus, ya kan, istiqamah walaupun sedikit. Kata Nabi Muhammad apa? Khairul amal qalla au
sebaik-baik amal sebaik-baik amal kata Nabi Muhammad adalah yang sedikit tapi terus menerus. Itu yang dikerjakan, ya kan? Tidak bisa 1 juz, minimal setengah juz. Tidak bisa setengah juz, minimal 3 lembar ke 2 lembar ke, minimal ada kebaikan yang sedikit tapi terus menerus, ya kan? Itu yang sedikit ini betul-betul dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah selalu membimbing kita, memberikan taufik kita untuk selalu berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting, ya kan? Orang yang beribadah sangat banyak. Semua orang beribadah kepada Allah, tapi orang-orang yang diberikan hatinya itu untuk tetap selalu di jalannya Allah itu sangat sedikit, kata para ulama. Artinya apa? Kita butuh doa kepada Allah, minta sama Allah agar Allah memberikan kita taufik. Apa itu taufik? Kata para ulama, cahaya yang Allah turunkan di dalam hati seorang hamba, kemudian cahaya tersebut menggerakkan anggota tubuh dia sehingga dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya taufik. Minta sama Allah taufik, selalu berada di jalan Allah. Dan yang terakhir kata para ulama, minta kepada Allah agar kita ini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu sangat penting, ya. Karena apa? Yang namanya kata para ulama, innal umur biyadillah, memang segala sesuatu itu ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kita seorang hamba mempunyai hak kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena apa? Tidak ada sesuatu hal, kata Nabi Muhammad, la yaruddul qada, tidak ada sesuatu yang dapat menolak ketentuannya Allah illa doa, kecuali doa kepada Allah. Doa ini ya, yang dapat merubah ketentuan Allah, qadanya Allah. Dengan doanya seorang hamba tadi bisa diganti ketentuan yang telah Allah tetapkan. Misal tadi dia dapat rezeki sedikit, tiba-tiba berkat doa dia Allah rubah takdir dia menjadi rezeki yang banyak. Artinya apa? Kita harus minta bersama Allah SWT agar apa? Kita diwafatkan dengan husnul khatimah. Kalau sudah kita diwafatkan husnul khatimah, termasuk orang-orang yang diwafatkan husnul khatimah, insya Allah kehidupan kita dari sekarang ini bakal terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir di sini, yang menyimak apapun itu, ya kan, yang duduk di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu bimbing kita ke jalannya Allah. Allah selalu memberikan kita sebuah cahaya, yang mana cahaya tersebut kita ditetapkan imannya kita untuk selalu berada di jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita insya Allah termasuk hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang distempel oleh Allah, yang mendapatkan sa'adatul darain, kemuliaan atau kesenangan dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau atas materinya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dari ilmu dan nasihat dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan juga dapat kita sampaikan kepada keluarga kita ataupun kepada kerabat kita yang tidak dapat hadir pada subuh hari ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup majelis kita pada subuh hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi